Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita pada minggu yang sebelumnya. Oke, kita sudah masuk di materi kita di hakikat kebineka tunggal ikaan. Kemarin sudah kita pelajari apa itu bineka tunggal ika. Nah, ini artinya yakni beraneka ragam. Ini bermacam-macam berbeda tetapi tetap satu kesatuan. Nah, ini yang disebut dengan kebinekaan. Oke, kemarin kita juga sudah sampaikan bahwa fungsi dari Bhinneka Tunggal Ika ini adalah untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku, ras, dan agama. Yang ini tentunya terdapat beberapa pandangan ataupun perbedaan yang membuat kita menjadi negara yang kaya akan perbedaan dan menjadi satu kesatuan. Itulah menjadi tentang pentingnya fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Oke, kemudian ada menghambat semua konflik didasari atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Ya, dengan adanya konsep ini sudah kita jelaskan, maka akan salah satunya menghambat konflik di suatu daerah karena lebih fokus kepada sukunya ataupun daerahnya. Tapi dengan adanya semangat kebersamaan, ini mencegah salah satunya adalah konflik yang didasari atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Oke, kemudian kita pasti sebagai konsep fungsi Bhinneka Tunggal itu pasti mempunyai tujuan yang sama, yang ini tentunya untuk mempertahankan kesatuan. Ya, setiap negara pasti ingin menciptakan kesatuan, tentunya dengan prinsip dan tujuan yang sama. Oke, kemudian lanjut kita menunjukkan cita-cita luhur bersama. Sudah kita sampaikan bahwa nenek moyang kita dulu adalah masyarakat yang ingin memerdekakan Indonesia ini menjadi negara yang merdeka dan jauh daripada namanya penjajahan. Kemudian mewujudkan masyarakat madani, masyarakat yang aman, damai, dan tentram ya. Menunjukkan perdamaian. Kemudian ini sudah kita masukkan kemarin penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika. Pertama adalah diskriminasi, kemudian ada namanya konflik, kemudian ada perbedaan individu, ini juga sudah kita pelajari. Oke, ini yang paling penting adalah kita masuk di sini, ada kemarin sudah kebinekaan. Oke, ini ragam kebinekaan secara horizontal ini kita bisa melihat dari berbagai pandangan ataupun perbedaan pendapat, perbedaan fisik, ras, agama, jenis kelamin, dan lain sebagainya yang tentunya suku, adat, budaya, tari, dan lain sebagainya itu merupakan keberagaman khas Indonesia yang dimana di sini kita kaya akan hal tersebut. Kemudian artinya perbedaan secara vertikal kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara tingkat pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Hanya pendidikan tentunya berbeda pula bagaimana cara pengetahuan, bagaimana cara mengajarnya, dan bagaimana juga terdapat tingkat pengetahuan dan bagaimana kedewasaannya di setiap tingkatan tersebut. Itu juga disebut dengan ragam kebinekaan dalam kehidupan. Kemudian kita belajar hari ini adalah integrasi. Integrasi ini adalah dia berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration. Kalau kita artikan di sini adalah proses mengordinasikan berbagai tugas, fungsi, dan bagian-bagian yang sedemikian rupa dan mau bekerja sama dan tidak bertentangan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini untuk memudahkan hal tersebut, kita akan saya berikan contohnya. Oke, baik, di sini integrasi nasional ini adalah perbedaan pandangan baik dari segi budaya, agama, ras, dan lain sebagainya, tapi mau menjadi satu kesatuan dalam sebuah negara. Itu disebut dengan integrasi. Ya, ini dari berbagai pandangan, perbedaan-perbedaan yang ada baik dari suku, seni, dan budaya ataupun ada yang lain sebagainya. Ya, ini tentunya adalah untuk mau menjadi suatu negara, satu kesatuan, dan ini menjadi bangsa Indonesia. Itu disebut dengan integrasi sebagai contohnya. Lagi adalah contohnya adalah adanya perbedaan budaya di setiap wilayah bangsa Indonesia, tetapi berbeda-beda, tetapi mau bersatu menjadi suatu negara yang merdeka, menghargai budaya-budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Itu membuktikan bahwa kita ini termasuk ke dalam integrasi. Nah, integrasi inilah yang menciptakan namanya integrasi nasional. Ya, ini tentunya adanya kesatuan-kesatuan setiap daerah mau menjadi satu, menjadi suatu bangsa yang satu, itu disebut dengan integrasi nasional. Nah, inilah dikatakan dengan hal tersebut. Oke, kemudian baik, saya lanjutkan.
Menurut Merriam-Webster, ini kemarin sudah dijelaskan ada 5 tipe integrasi. Pertama integrasi bangsa, kemudian ada integrasi wilayah, ada integrasi nilai, ada juga integrasi elit massa dan integrasi tingkah laku. Oke, integrasi bangsa ini adalah maunya kesatuan-kesatuan dalam suatu wilayah yang mau menjadi satu kesatuan dalam suatu bangsa, itu disebut dengan kesatuan integrasi bangsa. Kemudian kesatuan wilayah, integrasi wilayah, yaitu kesatuan-kesatuan dalam suatu wilayah. Ya, jadi setiap penduduk itu dalam wilayah itu mau bersatu menjadi negara yang ini ya. Kemudian ada integrasi nilai. Integrasi nilai ini adalah sama-sama kesatuan-kesatuan nilai yang dianggap menjadi panutan bagi seluruh masyarakat di sekitar maupun dalam satu negara. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pertentangan dan elitan yang sesuai dengan kesepakatan yang disetujui. Jadi integrasi nilai ini adalah kesatuan-kesatuan nilai yang dipegang teguh untuk saling menghargai satu sama lain. Kemudian ada integrasi elit massa. Integrasi elit massa ini adalah kesatuan-kesatuan masyarakat, contohnya seperti mau bergotong royong ataupun hal-hal lainnya, tentunya untuk membangun kebersamaan. Inilah tentunya dikenal dengan integrasi elit massa. Kemudian ada integrasi tingkah laku ataupun tindakan, yaitu kesatuan-kesatuan sikap ataupun perilaku yang ditetapkan baik dalam suatu instansi maupun dalam sekolah-sekolah, akademisi, kantor, kampus dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian ada pentingnya integrasi nasional itu karena dua hal. Pertama, karena penjajah tidak pernah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kesetiaan terhadap bangsa. Mereka hanya setia kepada para pendukungnya. Jadi di sini kenapa kita perlunya integrasi bangsa adalah salah satunya untuk menjaga ataupun menjaga persatuan dan setia terhadap bangsa sendiri. Inilah karena kita mempelajari hal tersebut adalah untuk menguatkan bagaimana kesatuan-kesatuan dalam negara kita. Kemudian ada integrasi ini diperlukan oleh suatu bangsa karena dulu pada masa kini kita lebih mementingkan tentang wilayah-wilayah yang bersifat lokal, tidak mementingkan secara bersama. Inilah menyebabkan perlunya kita mempelajari integrasi dalam kehidupan bernegara. Oke, yang ini yang akan saya sampaikan di sini adalah faktor pendorong. Faktor pendorong integrasi nasional itu adalah faktor sejarah, karena dalam kita mengetahui bahwa Indonesia ini merdeka ataupun kita dulu dijajah adalah kita pernah merasakan nasib yang sama dan satu perjuangan. Inilah yang membuat kita menjadi salah satu pendorong kita mau menjadi integrasi nasional itu diciptakan. Kemudian ada faktor keinginan untuk bersatu, ini diperingati juga oleh para kaum muda dulu, namanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, ini adalah membuktikan bahwa keinginan untuk bersatu. Kemudian ada ada rasa cinta tanah air, itu disebut dengan nasionalisme. Nasionalisme ini ada dibagi menjadi dua. Dia pertama adalah secara sempit dan luas. Ya, secara sempit ini adalah cinta terhadap tanah air tetapi menganggap rendah negara lain. Sedangkan nasionalisme dalam bentuk luas, dalam arti luas ini rasa cinta terhadap tanah air dan tidak menganggap rendah bangsa lain, itu disebut dengan nasionalisme. Kemudian ada juga namanya patriotisme. Patriotisme ini adalah rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban untuk negara, mempertaruhkan nyawa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini biasanya dilakukan oleh para aparat keamanan. Oke, kemudian di sini kesepakatan konsensus nasional. Oke, ini ada juga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan ini ditandai dengan diumumkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Oke. Proklamasi sendiri memiliki perjalanan yang cukup panjang di bangsa Indonesia kita sendiri. Itu pun terjadi ketika penjajah dibom oleh wilayahnya, negaranya itu oleh Amerika Serikat. Karena dulu sebelumnya Jepang pernah melakukan namanya pemboman ataupun serangan kepada pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Yang ini membuat sekutu seperti Amerika Serikat, Belanda dan Inggris itu menyerah, sehingga pada masa ini terjadi kekosongan. Maka pada pada inilah Jepang mulai menguasai beberapa wilayah Indonesia di Kalijati, Jawa Barat, Indonesia ya. Kemudian pada hari ini sekutu melakukan serangan kepada
Jepang, ya ini dengan dibomkannya Amerika memberikan bom kepada dua daerah kota di Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima sendiri dilakukan pemboman pada tanggal 6 Agustus. Sedangkan di Hiroshima dan Nagasaki itu pada tanggal 9 Agustus 1945. Pada hal ini sendiri di Hiroshima itu dibom dengan nama bom atom, namanya Little Boy. Sedangkan di Nagasaki adalah namanya Fat Man. Setelah pemboman pertama itu dilakukan oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus di Hiroshima. Itu banyak menewaskan dan ribuan warga Jepang. Dan kemudian pada hari ini Jepang diberi peringatan oleh sekutu, ya ini untuk menyerah kepada sekutu dari beberapa wilayah kekuasaannya. Tetapi Jepang belum mau, akhirnya dibomlah di Nagasaki sekali lagi dengan bom Fat Man yang cukup besar dengan bom yang tersebut. Pada hal inilah diambil kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dengan salah satunya Jepang membentuk namanya organisasi BPUPKI yang tentunya adalah untuk memberikan persiapan kemerdekaan kepada Indonesia, yakni namanya BPU, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini dibentuk oleh Jepang adalah bentuk salah satunya Jepang mencari dukungan dari simpatisan warga negara Indonesia untuk apabila terjadi serangan kepada Jepang, Indonesia mau membantu Jepang dalam memberikan kemerdekaannya. Pada hari ini juga pada tanggal 8 Agustus Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan KRT Raja Manodiningrat menemui Jenderal Terauchi di Jepang adalah untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia. Pada hari itu juga dibahas salah satunya adalah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Tetapi pada hal tersebut, tanggal 14 Agustusnya itu Soekarno pergi ke pulang dari Jepang dan pulang ke Indonesia. Syahrir mendengar hal tersebut karena Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom. Mereka berupaya untuk mengajak Soekarno untuk memproklamasikan dan mengajak kaum muda dan kaum tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada 16 Agustus Indonesia pada 16 Agustus itu Soekarno dari rumahnya di Rengas Dengklok untuk kemudian pada tanggal 17 untuk membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian ada Pancasila. Pancasila ini adalah merupakan dasar negara kita yang dimana dibahas pada sidangnya BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang. Nah, ini tugasnya ada dua. Pertama adalah menjelaskan tentang dasar negara. Ini dilakukan pada sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Kemudian sidang kedua ini pada tanggal 10 sampai 17 Juli. Dia dilakukan dua kali sidang. Sidang pertama membahas tentang dasar negara, sidang kedua membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Tapi rancangan undang-undang dasar ini belum disepakati oleh semua kalangan tokoh bangsa, sehingga pada tanggal 22 Juni itu Undang-Undang Dasar itu kemudian disahkan oleh Panitia 9. Panitia 9 ini dikatakan Panitia 9 karena jumlahnya 9 orang, yang ini pada tanggal 22 Juni mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Itu dijadikan sebagai Undang-Undang ini 1945 dikatakan sebagai hukum dasar. Hukum dasar ini seperti apa? Hukum dasar ini adalah Undang-Undang 1945 itu sendiri. Kemudian hukum dasar ini diberi nama oleh 3 tokoh lagi. Pertama namanya Insinyur Soekarno, dia menamainya dengan Mukaddimah. Kemudian ada namanya Muhammad Yamin, menamainya dengan Piagam Jakarta. Dan satu lagi Sukiman, ini tentang Gentleman Agreement. Baik, ini untuk Pancasila sendiri, dasar negara itu diusulkan oleh 3 orang tokoh. Pertama adalah namanya Muhammad Yamin, kemudian ada Supomo, dan satu lagi Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pada tanggal 29 Mei, sedangkan Muhammad Yamin pada tanggal 9 Mei, Supomo pada tanggal 31 Mei dan 1 Juni oleh Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara menjadi 2. Pertama adalah secara lisan, yang kedua secara tulisan. Kemudian setelah tugasnya selesai, BPUPKI kemudian di tanggal 7 Agustus setelah dibubarkan, pada tanggal 7 Agustus dibentuklah PPKI. PPKI inilah yang mengesahkan namanya Undang-Undang 1945.
Undang-Undang 1945, dan kemudian ada juga dipilihnya Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sesidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Pertama tadi mengesahkan Undang-Undang 1945, kedua adalah menjelaskan tentang memilih Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, kemudian membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Inilah yang menjelaskan tentang Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kemudian ada bendera merah putih. Bendera merah putih ini dijahit oleh Fatmawati. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya ini diciptakan oleh namanya W.R. Supratman, dan bahasa kesatuan kita ini bahasa Indonesia. Ini yang dijadikan sebagai salah satu faktor pendorong integrasi nasional. Oke, selain ini adanya simbol kenegaraan kita, yakni bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu kesatuan. Oke, di sini Garuda Pancasila itu sendiri dulu adalah lagunya diciptakan oleh Sudarnoto. Kemudian ada pengembangan budaya gotong royong dan merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun. Oke, jadi kalau kita mengetahui salah satu faktor pendorong ini adalah integrasi nasional ini, kita sebagai bangsa Indonesia sudah tahu ya bahwa Indonesia ini dulu bisa merdeka, bisa menang pada merdeka pada ini karena sifatnya yang gotong royong, mau bersatu sama-sama memperjuangkan bangsa. Inilah yang menjadi faktor integrasi yang mendorong kita mau bersatu menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Oke, coba diperhatikan, ini adalah hal-hal penting yang harus kita ketahui. Oke, baik, sampai di sini pertemuan kita untuk pertama ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada lebih jelasnya akan saya jelaskan lebih di kelas kita. Oke, saya akhiri sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.